Kedua orang itu menunggu di luar pintu selama setengah jam untuk mengantri untuk memasuki toko. Setengah jam kemudian, penjaga keamanan di luar pintu berkata kepada Tama dan Alena yang berada di barisan depan, "Silakan masuk, pemandu kami akan segera melayani Anda." Saat dia mengatakan itu, seorang pria muda dengan senyum hangat di wajahnya berjalan ke arah mereka berdua dengan langkah cepat. Ketika mereka bertemu, pria itu memperkenalkan dirinya, "Selamat siang, nama saya Vivi, saya pemandu Anda, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lihat." Alena berkata tanpa berpikir, "Halo, saya ingin membeli tas Birkin 30 cm. Saya ingin tahu apakah ada stok?" Pemandu itu berkata sambil tersenyum, "Haha, wanita itu benar-benar memiliki mata. Seri Birkin keluarga kami selalu menjadi yang terlaris. Jumlah pengguna yang telah mendaftarkan reservasi sangat banyak, tetapi jumlah kedatangan per edisi sangat kecil. Jadi jika Anda ingin mendapatkan tas itu sesegera mungkin, Anda mungkin harus membeli lebih banyak barang di toko kami, naikkan level keanggotaan, dan semakin besar peluang untuk menang." Alena mendengar ini, dengan wajah terkejut bertanya, "Tidak bisakah langsung membeli tas sesuai harga konter?" Pemandu itu tiba-tiba membuang senyumnya dan berkata dengan nada sedikit sarkasme, "Nona, ini seharusnya pertama kalinya Anda berbelanja di Hermes kan? Di toko kami, tidak ada tas yang dijual dengan harga konter. Kurang lebih, Anda harus membeli beberapa aksesori lain, jika tidak mungkin menjualnya kepada Anda." Alena kemudian kembali sadar dan bertanya, "Perlu membeli beberapa aksesori lain?" Inilah yang dikatakan internet tentang barang yang cocok kan? Pemandu dengan tepat berkata, "Ya, sekarang jika Anda ingin membeli tas Hermes, ini adalah aturannya, tidak peduli di negara mana Anda berada." Alena bertanya ragu-ragu, "Kalau begitu aku ingin membeli Burkinabe 30. Berapa banyak uang yang aku perlukan untuk mencocokkan barangnya?" Pemandu itu berkata dengan nada menghina, "Tas Birkin 30 cm selalu sangat populer. Kamu tidak yakin akan mendapatkan tas itu meskipun kamu cocok dengan barangnya. Tentu saja, semakin banyak Anda mencocokkan barang, semakin tinggi prioritasnya, semakin besar kemungkinan mendapatkan tasnya. Apakah kamu bisa mendapatkan tas itu tergantung pada apakah peringkat dan prioritasmu dapat bergegas ke depan." Tama tidak begitu menyukai panduan set tersembunyi ini, mengingat terakhir kali membeli Hermes untuk istrinya serta ayah mertuanya. Panduan itu mengatakan penjatahan langsung dari 500.000 nomor tertentu, meskipun Tama sangat kesal dengan cara penjatahan ini. Tapi dibandingkan dengan itu, dia masih lebih suka sedikit lebih langsung. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada pembelanja, "Jangan bertele-tele, katakan saja langsung, beli Burkinabe 30, berapa yang kita butuhkan untuk mencocokkan barang?" Melihat Tama langsung menanyakan jumlah barangnya, penjual itu sedikit tersenyum menghina dan berkata, "Pak, saya baru saja mengatakan, tas ini terlalu banyak dicari, jadi Anda harus terlebih dahulu mengumpulkan jumlah konsumsi di toko kami. Ketika jumlah konsumsi melebihi pelanggan lain yang mengantri untuk tas, kami secara alami akan memberimu tas ini." Tama mendengus dan berkata, "Bagaimana jika saya telah mengalokasikan barang ratusan juta dolar dan Anda masih mengatakan tidak ada tas seperti itu? Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih?" Ekspresi penjualan sedikit gugup untuk sesaat, tetapi dengan cepat kembali normal, dan berkata dengan senyum kekanak-kanakan, "Pak, kalau sudah cocok barangnya, tapi masih belum bisa beli tasnya, maka satu-satunya kemungkinan adalah seseorang yang lebih cocok dengan barang itu daripada kamu." Tama tertawa, "Ini benar-benar operasi kotak gelap. Apakah ada seseorang yang mengalokasikan lebih banyak barang daripada saya, sepenuhnya mengandalkan mulut Anda untuk mengatakan, dan tidak akan menunjukkan data apapun kepada saya? Bagaimana saya bisa mempercayai Anda?" Penjualan melihat Tama agresif, mengira dia 80% tidak punya uang untuk bersenang-senang, jadi mencibir dan berkata, "Maaf Pak, ini adalah aturan kami
Tidak peduli berapa banyak Anda mencocokkan barang, Anda harus mengikuti aturan yang kami tetapkan. Jadi kalau mau beli tas ini harus mengumpulkan sejumlah pengeluaran. Kalau tidak, silakan lihat merek lain yang tidak perlu cocok dengan barang merek itu. Sebagian besar penjualan merek mewah memiliki pemahaman yang baik tentang pikiran konsumen. Mereka tidak hanya memiliki keterampilan observasi yang kuat tetapi juga memahami psikologi pelanggan dengan sangat baik. Terlebih lagi, banyak dari mereka tidak memiliki kesopanan dasar yang seharusnya dimiliki seorang salesman. Misalnya, tas Birkin 30 yang ingin dibeli Alena ini, kutipan jatah di seluruh negeri berkisar dari lebih dari 100 juta hingga ratusan juta. Alasan mengapa ada rentang yang begitu besar adalah karena beberapa tenaga penjualan selalu berpikir untuk memaksimalkan keuntungan. Jika lebih akrab dengan hubungan mereka dan telah menyenangkan mereka, berikan hadiah dan potongan harga kepada pelanggan lama. Mereka akan memberikan alokasi jumlah yang pasti, selama pelanggan dengan barang yang cukup dari jumlah ini, dia bisa menjualnya paket yang dia inginkan. Namun, begitu mereka bertemu tamu yang tidak dikenal, banyak penjualan akan sejalan dengan prinsip mengadu satu lawan satu dan memperlakukan pihak lain sebagai monyet. Beberapa waktu lalu, di sebuah toko mall mewah papan atas yang terkenal, ada seorang konsumen yang pernah menarik spanduk protes. Karena dia tertipu dengan penjualan lebih dari 200.000 barang. Hasil pesanan pembelian, sales menyuruhnya memberikan paket. Terus terang, penjualanlah yang bermain-main dengan konsumen seperti monyet. Alasan penjualan melakukan hal ini karena tidak semua produk di toko-toko mewah populer dan dicari. Misalnya, tas merek sangat populer dan memiliki harga premium yang sangat tinggi, tetapi aksesori lainnya sangat jelek dan mahal. Sarung dihargai jutaan rupiah, ikat pinggang, atau bahkan puluhan juta rupiah. Dan terkadang jaket warna-warni bisa dijual hingga 70 juta, 80 juta, atau bahkan lebih dari 100 juta. Barang-barang seperti itu ditempatkan di toko, hampir sulit untuk dijual, termasuk barang-barang yang benar-benar stagnan. Jadi, toko harus bergantung pada alokasi barang semacam ini untuk menyatukan barang-barang yang lambat terjual ini untuk dijual. Dan untuk penjualan, komisi untuk menjual barang-barang panas sangat rendah, jika tidak ada. Tetapi komisi untuk menjual item yang tertinggal sangat tinggi. Itu sebabnya mereka akan mencoba yang terbaik untuk membuat konsumen mengalokasikan lebih banyak barang dan bahkan melakukan kecurangan. Meskipun Alena tidak tahu banyak tentang skema merek mewah ini, tapi saat ini dia juga mengetahui rasanya dan merasa bahwa penjualannya mungkin tidak bagus. Jadi dia berkata kepada Tama, "Sayang, mengapa kita tidak mengganti toko dan melihatnya?" Tama menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Kamu juga tahu bahwa orang-orang menyukai merek ini. Jika Anda mengirim merek lain, orang lain mungkin tidak menyukainya sama sekali. Dalam hal ini, lebih baik tidak mengirim apapun." Mengatakan itu, dia menepuk punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, serahkan pada suamimu." Kemudian, dia melihat penjualan itu, tersenyum sedikit, dan berkata, "Oke, mengingat bosmu akan segera menjadi pelangganku, aku juga harus mengurus bisnisnya." Bos mereka yang dibicarakan Tama adalah Bernard Elnor, yang baru saja membawa merek ini ke sakunya. Ayah baptis barang-barang mewah ini sekarang menjadi pemilik lebih dari setengah merek mewah dunia dan bernilai lebih dari 1 triliun. Menariknya, pria tua ini juga baru tiba di Jakarta hari ini. Orang yang menghabiskan banyak uang untuk menghancurkan kamar Presiden Shangri-La adalah dia. Namun, penjualan tidak dapat berharap bahwa bos mereka, seperti yang dikatakan Tama di mulutnya, sebenarnya adalah kakak laki-laki terbesar di atas merek mereka.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.